Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam. Nah, jumpa lagi dengan Bu Prapti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai cake Indonesia atau Indonesian cake. Nah, masih ingat minggu kemarin kita mempelajari apa, anak-anak? Minggu kemarin kita mempelajari tentang kue Indonesia dari tepung terigu. Dan selanjutnya ini masih tentang Indonesia ya, itu cake Indonesia. Masih ingat kemarin tepung terigu itu ada apa saja? Ada 3, yaitu tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, dan juga ada tepung terigu protein rendah. Kira-kira kalau membuat cake Indonesia menggunakan tepung terigu yang mana? Ya, jadi menggunakan tepung terigu yang protein sedang atau medium flour. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi aneka Indonesian cake dan juga membuat Indonesian cake. Contohnya apa? Untuk Indonesian cake ada lapis legit dan juga ada lapis Surabaya. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian cake. 2. Menyebutkan dan menjelaskan bahan utama dan bahan pelengkap pembuatan cake. Ketiga, jadi anak-anak harus menyebutkan dan menjelaskan peralatan apa saja sih yang digunakan untuk membuat cake. Yang keempat yaitu menjelaskan karakteristik cake. Dan yang kelima, membuat lapis legit dan juga lapis Surabaya. Oke, kita lanjut. Jadi anak-anak sudah tahu cake itu apa? Ada yang tahu? Cake itu adonan yang dipanggang terbuat dari tepung, gula, garam, bahan pengembang, sop kuning, susu, telur, dan juga bahan pengaroma atau penambah aroma. Lalu cake Indonesia itu apa sih ya? Nah, tadi kan sudah tahu pengertian cake itu apa. Sedangkan untuk cake Indonesia itu kue yang benar-benar dari Indonesia, jadi menjadi ciri khas atau adanya di Indonesia. Misalnya kalau ada small cake itu kan dari luar, sedangkan cake Indonesia itu yang memang benar-benar dari Indonesia. Contohnya tadi sudah disebutkan ya, di depan ada lapis legit, lapis Surabaya, dan nanti ada lagi itu sebutkan di tempat darinya. Oke, kira-kira bahan utama untuk membuat cake itu apa saja? Jadi kalau misalnya membuat cake ada bahan utama, bahan pelengkap, dan juga ada bahan pengembang. Kalau bahan utamanya ada apa? Ya tadi sudah disebutkan ya, pasti ada tepung yang digunakan itu tepung terigu protein sedang. Nah, jadi fungsi tepung itu untuk apa sih dalam adonan cake? Itu untuk membentuk susunan adonan cake dan juga menahan bahan-bahan lainnya. Jadi untuk utama ya, untuk membentuk susunan atau struktur dalam cake. Kemudian yang kedua ada gula. Nah, dari rasa kan pasti gula manis ya, itu sebagai bahan manis. Gula yang biasa digunakan itu ada dua macam, biasanya gula pasir ataupun gula halus. Terus selanjutnya ada telur. Nah, kalau membuat cake biasanya menggunakan telur ayam ya. Ini kegunaannya untuk membentuk kerangka cake dan juga menambah kebasahan cake, memberikan aroma, warna, dan juga kualitas cake menjadi lebih bagus. Selain itu, telur juga bisa menambah isi dalam cake. Selanjutnya ada apa lagi? Ada lemak. Lemak itu bisa dari mentega, margarin, dan juga sop kuning. Fungsinya
menjaga partikel yang ada dalam adonan serta menaikkan tingkat kesegaran cake. Jadi ini bisa membuat cake-nya menjadi bertahan lebih lama. Nah, tadi kan ibu sudah menyebutkan contohnya ada mentega dan juga margarin. Nah, Anda sudah tahu perbedaannya apa? Nah, untuk mentega itu berasal dari lemak hewani, sedangkan margarin itu berasal dari lemak nabati. Dari warnanya itu bisa dilihat ya, kalau mentega itu biasanya berwarna lebih agak pucat, sedangkan margarin itu lebih kekuningan. Selanjutnya ada mentega putih atau sor kuning. Ini biasanya digunakan sebagai bahan utama untuk membuat buttercream. Nah, selain bahan utama, ada bahan juga tambahan. Jadi bahan tambahan untuk membuat cake itu kira-kira apa? Nah, yang pertama ada bahan cair. Bahan cair ini bisa berupa dari air, susu cair, kemudian juga dari telur. Fungsinya adalah untuk melarutkan gula, jadi berpengaruh terhadap kepadatan adonan, terus mengembangkan protein yang ada dalam tepung, menahan gas dari baking powder, memberi kontribusi dalam membentuk struktur cake dan juga kelembaban. Selain bahan cair, kira-kira apa lagi anak-anak? Jadi ada garam. Nah, garam ini fungsinya untuk menurunkan suhu penggulaian adonan dan juga berperan dalam menimbulkan warna kerah. Selain itu untuk mengurangi rasa manis yang ada pada gula. Kadang kan kalau resep membuat cake membutuhkan gula yang lumayan banyak, jadi bisa ditambahkan garam untuk mengurangi rasa manis tersebut. Nah, setelah tadi ada bahan utama, terus ada bahan tambahan, nah ada juga lagi bahan pengembang. Jadi bahan pengembang itu digunakan untuk agar adonan bisa jadi mengembang, terutama pada saat dilakukan kan biasanya adonan setengah dari loyangnya, ketika sudah matang itu berada di atas. Itu yang pertama ada baking soda, jadi mengembangkan cake tersebut ya, adonan cake. Terus yang kedua ada baking powder. Ini fungsinya membuat remah cake menjadi seragam dan juga menjaga terjadinya penyusutan adonan setelah adonan berkembang pada waktu pembakaran atau pengopenan ya. Nah, anak-anak, baking soda dan baking powder kira-kira sama atau tidak ya? Ya, baking powder dan juga baking soda atau soda kue ya biasanya itu berbeda ya. Kalau misalnya baking soda itu bahannya alami dari biokarbonat, sedangkan baking powder itu sudah ada tambahan dari krem of tartar. Jadi kalau misalnya baking soda itu kalau digunakan adonan harus cepat-cepat langsung
lebih kompleks daripada Copalet. Jadi misalnya mau memakai Copalet tapi tidak adanya TPM itu bisa kayak gitu. Selanjutnya kira-kira alat apa saja ya yang digunakan untuk membuat cake anak-anak? Jadi alat yang untuk digunakan untuk membuat cake ada mixer sebelumnya sudah tahu ya fungsinya untuk apa, untuk mencampurkan adonan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan manual itu kan tidak stabil gerakannya. Kalau menggunakan mixer kan otomatis, jadi bisa mengembang sempurna adonannya. Selanjutnya ada timbangan, tentunya fungsinya untuk menimbang bahan, karena kalau misalnya cake itu kan sudah ada ukurannya dan ukurannya harus tepat, karena kalau misalnya salah dalam pengukurannya nanti juga bisa mengakibatkan produknya tidak jadi. Terus ada rubber spatula, fungsinya apa? Jadi untuk mengaduk adonan. Selain misalnya sudah memakai mixer, biasanya untuk mencampur mentega yang sudah dilelehkan itu menggunakan spatula, jadi menggunakan teknik aduk balik. Terus ada oven, ini fungsinya untuk mematangkan adonan ya anak-anak. Terus ada kuas ini fungsinya untuk biasanya mengoles loyang menggunakan mentega. Terus ada bowl atau kom adonan, ini fungsinya untuk adonan ya pada saat dicampurkan harus ditempatkan dalam bowl. Terus ada strainer untuk salinan tepung, ini fungsinya untuk mengayak tepung ya. Jadi kalau misalnya tepung kan ada butiran-butiran, jadi lebih baik diayak terlebih dahulu agar jadi halus. Terus tidak ada gumpalan. Selanjutnya ada loyang ini macam-macam ya, ada yang berbentuk kotak, besi panjang, dan juga ada yang bulat. Terus selanjutnya ada cooling grid, ini fungsinya untuk mendinginkan. Jadi kalau misalnya sudah matang, itu kan untuk ya tempat atau keran untuk mendinginkan anak-anak. Selanjutnya kita mempelajari tentang karakteristik cake. Jadi karakteristik cake yang pertama dia dari simetris. Simetris itu maksudnya jadi tingginya itu sama rata, tidak ada yang tinggi sebelah atau di tengahnya tidak lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Dari bloom atau cerah, jadi cake yang bagus itu warnanya cerah ya, tidak kosong atau coklatan seperti itu. Terus dari warna keraknya itu disesuaikan ya dengan jenis cake nya, misalnya ya, tadi kan lapis sedikit warnanya agak ke coklatan sedikit ya. Terus dari volumenya, jadi tidak banyak dan juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, jadi sesuai ukuran. Kalau biasanya cake-nya volumenya terlalu tinggi atau terlalu banyak, itu biasanya mengandung remahan yang besar, jadi rongga-rongganya itu besar, itu berarti kurang bagus. Sedangkan kalau misalnya terlalu kecil, terlalu sedikit, berarti itu bantat, jadi harus yang pas. Terus keadaan kerak, keadaan keraknya hampir sama ya seperti warna, jadi rata. Kadang kan kalau misalnya gagal itu ada di atasnya kerak, terus nanti bisa dilepas, berarti itu gagal. Kalau misalnya itu berarti gagalnya dari mentega. Pada saat mencampur mentega itu kurang rata, jadi lemaknya menumpuk di atas. Dari butiran cake seperti tadi sudah Ibu jelaskan, butiran cake-nya itu halus. Jika butirannya kasar atau rongga-rongganya besar, itu berarti cake-nya tidak bagus. Terus dari susunan dan juga aroma, rasa,
ya harus teliti dan juga sabar karena harus di oven per layer, satu layer sampai adonan habis semua. Selanjutnya ada lapis Surabaya. Perbedaannya, kalau lapis Surabaya ini kan bikinnya ada 3 layer. Yang pertama kuning biasa, terus ada coklat, dan juga kuning biasa liquid. Ini warna kuningnya itu alami dari banyaknya telur yang dipakai, sampai 20 telur kurang lebih. Warna coklatnya dari pasta coklat, di tengahnya itu ada selai stroberi. Selanjutnya ada lapis Surabaya pandan. Nah, ini sudah ditambah essence pandan, jadi warnanya tidak coklat lagi. Kalau tadi kan pakai pasta pandan, pasta coklat, sedangkan ini memakai pasta pandan. Terus ada bolu zebra. Nah, ini jadi ada lapisan di tengah-tengahnya coklat, terus yang dibuatnya dari ditambahkan sedikit adonan coklat, lalu dibuat motif menggunakan, bisa menggunakan lidi seperti itu. Selanjutnya ada bolu jadul. Nah, bolu jadul masih khas ya Indonesia. Ini ada yang tanpa dihias coklat dan juga ada yang memakai hiasan coklat. Nah, ini pada saat yang dihias coklat ini kan atasnya ada kayak bekas wrap. Nah, ini karena ditaruh untuk didinginkan di dalam cooling cream. Selanjutnya ada bolu sarang semut atau bolu karamel. Nah, ini kenapa bisa berserat-serat? Ini menggunakan baking soda, terus menggunakan tepung terigu ditambah dengan tapioka, jadi teksturnya itu agak kenyal. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat.